Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Nawarana Barta Maulidino, NIM 040 dari jurusan Pendidikan Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 2019. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang aliran dan ide pendidikan dari tokoh pendidikan, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa disebut dengan Buya Hamka. Buya Hamka lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di desa Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat. Ayah beliau bernama Abdul Karim Amrullah yang biasa disebut dengan Haji Rasul, keturunan dari Syekh Muhammad Amrullah. Ibundanya bernama Siti Safiyah binti Gelanggar. Dari garis keturunan ibunya, beliau mendapat gelar kehormatan di masyarakat sebagai Datuk Indomo atau pemelihara adat. Buya Hamka memiliki dua istri, yaitu Siti Raham dan Hajah Siti Khadijah, dan memiliki 12 anak. Pada umur 8 tahun, Buya Hamka menempuh pendidikan formal hanya selama 2 tahun. Setelah itu pada umur 10 tahun, Buya Hamka sekolah di Sumatera Tawalib yang dibangun oleh ayahnya sendiri. Di sana beliau belajar tentang agama dan bahasa Arab. Kemudian pada umur 16 tahun, Buya Hamka merantau ke Pulau Jawa, tepatnya di daerah Yogyakarta untuk menimba ilmu gerakan Islam modern dengan Hos Cokroaminoto dan Ki Bagus Hadikusumo. Pada umur 17 tahun, Buya Hamka kembali ke Minang dan menjadi ulama di sana karena memiliki seni dalam berdakwah. Di umur 19 tahun, beliau melakukan ibadah haji sekaligus mendalami ilmu di Makkah bersama dengan para syekh di sana selama 7 bulan. Setelah itu, beliau kembali ke Indonesia. Perjalanan karir Buya Hamka dimulai pada tahun 1927, di mana Buya Hamka memulai karirnya sebagai guru agama di Perkebunan Medan dan guru agama di Padang Panjang. Di tahun 1934 hingga 1935, Buya Hamka mendirikan sekolah tabligh school yang kemudian namanya diganti menjadi Kuliatul Mubalighin. Buya Hamka pernah menjabat pada tahun 1944 sebagai Shu Sangkai, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Dewa Perwakilan Rakyat pada pemerintahan Jepang. Di tahun 1947, Buya Hamka pernah menjabat sebagai Ketua Barisan Pertahanan Nasional Indonesia. Setelah itu, Buya Hamka juga pernah bekerja di Departemen Agama pada masa Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai penasihat Kementerian Agama dan Ketua Dewan Kurator PT IGI. Buya Hamka pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975 hingga tahun 1981. Karya-karya dari Buya Hamka yaitu yang pertama ada buku tentang tasawuf modern, kemudian ada buku tentang tafsir Al-Azhar, ada buku tentang falsafah hidup, kemudian ada lembaga hidup, dan buku 1001 soal kehidupan. Sebenarnya masih banyak lagi karya-karya dari Buya Hamka. Salah satunya di bidang film, yaitu ada film dengan berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Teori pendidikan yang diterapkan oleh Buya Hamka yaitu memiliki konsep dasar yang didasarkan pada 3 aspek potensi peserta didik, yaitu jiwa, jasa, dan akal, di mana gunakan jiwa untuk mengendalikan jasa dan akal supaya bisa menjadi insan yang lengkap. Kemudian kata-kata mutiara dari Buya Hamka yaitu iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Maksud dari Buya Hamka sendiri dari kata-kata mutiara tersebut yaitu kita harus menyeimbangkan antara iman dan ilmu untuk mencapai manusia yang sempurna atau manusia yang lengkap.
Kemudian ada membaca buku-buku yang baik, berarti memberi makan rohani yang baik. Maksud dari kata-kata mutiara tersebut ialah kita harus membaca buku-buku yang baik sebagai pelajar agar kita dapat memberikan pengetahuan kita yang baik sehingga dapat menyehatkan rohani kita. Kemudian ada kata-kata mutiara dari Buya Hamka, yaitu orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Maksud dari Buya Hamka, orang-orang yang memiliki kecerdasan yang baik, mereka akan berpikir untuk masyarakat atau untuk orang lain di sekitarnya daripada dirinya sendiri. Kesimpulan dari konsep pendidikan yang dianut oleh Buya Hamka yaitu konsep dasar yang mengedepankan jiwa seseorang untuk mengontrol akal dan jasadnya, karena ketika akal yang mengontrol segalanya, maka ia akan menuhankan akalnya. Jika jasad yang mengontrol segalanya, ia akan mengedepankan nafsunya. Namun jika jiwa yang mengendalikan segalanya, maka ia akan menjadi insan yang lengkap. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.